Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Eko Setiawan di Mapel Komputer dan Jaringan Dasar. Untuk pertemuan yang kedua ini kita masuk ke kompetensi yang pertama, yaitu menerapkan K3LH di lingkungan hidup. Silakan kalian simak materi atau penjelasan yang saya berikan. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup, atau kalau kita singkat adalah K3LH. Apa itu K3? K3 merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian LH, lingkungan hidup, baik biotik ataupun abiotik. Kemudian definisi dari K3LH merupakan ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Arti lambang K3: bentuk lambang berupa palang berwarna hijau, ini ya, dengan roda gigi berjumlah 11 dengan warna dasar putih, yang memiliki arti atau makna. Tanda palang ini memiliki arti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kemudian yang kedua, arti atau makna roda gigi, yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, arti atau makna warna putih, warna dasar putih ini ya, yaitu bersih dan suci. Kemudian arti makna warna hijau, baik pada tanda palang ataupun roda gigi, yaitu selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian yang terakhir, arti makna 11 pada roda gigi. Ini kalau kita hitung jumlahnya ada 11. Artinya adalah 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup itu yang mengatur ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Silahkan kalian ingat-ingat. Selanjutnya, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja tentunya ketika kita menerapkan yang namanya K3 itu pasti memiliki tujuannya, terutama untuk para pekerja. Yang pertama, tujuannya adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian tujuan yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itu merupakan tujuan dari K3. Kemudian di sini ada yang namanya piramida kecelakaan kerja. Di sini ada angka 1, ada angka 10, 30, 600. Ini angkanya tidak tetap, artinya bisa berubah-ubah. Cuman pada penjelasannya atau artinya di sini adalah setiap terjadinya satu kecelakaan fatal yang menyebabkan kematian, di dalam kecelakaan tersebut terdapat 10 kecelakaan ringan yang terjadi sebelumnya. Kemudian yang di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Yang di dalamnya terdapat 600
nermis atau hampir celaka sebelumnya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, maka kita harus mengurangi angka dari nermisnya atau hampir celaka sebelumnya. Apabila angkanya di sini kecil atau bahkan tidak ada, kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja itu berkurang. Jadi di sini berbanding terbalik dengan nermis atau hampir celaka. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penyebab dasar kecelakaan. Yang kedua, penyebab tidak langsung. Yang ketiga, penyebab langsung. Yang keempat, kecelakaan kerja. Kemudian yang kelima adalah kerugian. Kita bahas dari penyebab dasar kecelakaan. Penyebab dasar kecelakaan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya prosedur atau aturan atau SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Yang terakhir adalah kurangnya kepatuhan. Ini penyebab dasar terjadinya kecelakaan. Kemudian selanjutnya adalah penyebab tidak langsung, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pekerja. Kemudian yang kedua adalah faktor pribadi. Kemudian yang ketiga, penyebab langsung itu dipengaruhi oleh tindakan tidak aman, kemudian kondisi tidak aman. Yang keempat, kecelakaan kerja dipengaruhi oleh kontak dengan bahaya, kemudian kegagalan fungsi. Yang terakhir, yang kelima adalah kerugian. Ini dialami oleh manusia, baik cedera, keracunan, cacat, kematian, atau penyakit akibat kerja atau disingkat PAK. Kemudian yang kedua, mesin atau alat, itu kerusakan, terjadinya kerusakan mesin atau alat. Kemudian yang ketiga, material bahan bisa tercemar, rusak, ataupun produk gagal. Yang keempat, lingkungan, menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan, kerusakan ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya atau bisa menimbulkan terjadinya yang namanya bencana alam. Kemudian selanjutnya adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ini bisa dilakukan beberapa upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, dilakukan identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja dengan cara melakukan pemantauan kondisi tidak aman di lingkungan kerja, kemudian pemantauan tindakan tidak aman. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan, melakukan pelatihan dan pendidikan, kemudian melakukan konseling dan konsultasi, kemudian mengembangkan sumber daya, yaitu sumber daya pekerja atau manusia. Yang ketiga, sistem manajemen, prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan dan sanksi. Selanjutnya adalah bahaya K3. Pengertian dari bahaya K3 adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Sumbernya bisa dari manusia, bisa dari mesin, bisa dari material, bisa dari metode, atau bisa juga dari lingkungan kerja. Jenis-jenisnya yaitu berupa tindakan
atau yang kedua bisa berupa pengkondisian atau kondisi. Faktor penyebabnya dari faktor biologis bisa berupa bakteri, virus, jamur, tanaman, ataupun binatang. Kemudian bahaya dari bahan kimia bisa berupa dari bahan material, cairan, gas, uap, debu, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak atau terbakar, iritan atau korosif. Kemudian bahaya dari fisik atau mekanik. Yang pertama dari ketinggian konstruksi, mesin, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, ataupun radiasi. Yang keempat, faktor bahaya ketiga biomekanik, yaitu berupa gerakan berulang-ulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja, alat, ataupun mesin. Kemudian faktor bahaya ketiga yang selanjutnya psikologis atau sosial, bisa seperti stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan emosi, atau negatif. Ini merupakan bahaya dari K3. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pelindung kerja atau alat pelindung diri APD ya, yaitu kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Ini ada beberapa tentang APD, alat pelindung diri. Ini untuk melindungi diri atau melindungi kepala dari benturan menggunakan helm. Ini untuk melindungi diri dari gesekan dan lain sebagainya, dari goresan. Itu kita bisa menggunakan baju kerja atau wear pack. Ini untuk melindungi kaki dari terjatuhnya bahan-bahan kerja atau material menggunakan sepatu, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tangannya tidak tergores dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada face shield, ada kacamata, air plug yang dipasang di telinga ya biasanya ya. Kemudian masker dan lain sebagainya. Untuk APD atau alat pelindung diri kita bahas di pertemuan yang ketiga atau di pertemuan selanjutnya. Langsung sudah selesai ternyata ya. Oke, untuk pertemuan hari ini berarti sudah selesai, hanya sampai di sini dulu. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan lagi tentang APD atau alat pelindung diri. Silahkan sebelum kalian melanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya, jangan lupa kalian untuk mengerjakan penugasan yang sudah saya sediakan. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan absensi. Ingat, penugasan dan absensi itu sangat penting. Penugasan untuk menentukan nilai penugasan pada mapel hari ini. Kemudian untuk absensi untuk mengetahui kehadiran ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran. Nanti semua kegiatan pembelajaran baik penugasan ataupun absensi akan saya rekap di akhir semester. Di situ untuk pertimbangan melakukan penilaian pada akhir semester. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.